Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita hambanya yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat tentunya beriring salam tak lupa dan tak henti-hentinya karena rasa cinta, rindu, rasa syukur kita atas diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk umat di akhir zaman. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, sahabat seiman dimanapun kita berada, salam toleransi untuk rekan-rekan yang belum beriman, ya. Saya ingin mengomentari, ya, dari menanggapi komentar dari Eliza 1. Dia berkomentar di dalam video saya, ya. Di dalam video saya menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an yang ada hubungannya dengan peringatan dari Allah manakala orang yang tidak beriman, dan kabar gembira dari Allah apabila orang itu beriman mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Nah, komentarnya Eliza, dongeng gombal gambul. Astagfirullah, ya. Ini bukan hal baru. Komentar yang bersifat melecehkan, mencemooh, mencaci, memperolok-olok sudah zamannya rasul-rasul dulu, tanpa terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Kalau kita lihat dari perkembangan seperti Bapak Presiden Prabowo terpilih, itu ketika ada orang mencaci, menghina, menggeledek, jogetin aja, senyumin saja. Memang gue pikirin. Baik, ya. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 13. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, firman Allah SWT, maka mereka berkata, itu dongeng belaka. Ini, ya, yang terjadi, yang menimpa Nabi Muhammad SAW, yang dilontarkan oleh kaum kafir Quraisy, kafir Mekah, kafir Madinah. Apakah Nabi Muhammad berkecil hati, tersinggung, putus asa? Tidak. Sebagaimana Nabi ketika beliau mengasih makan orang tua renta di sudut pasar Mekah, dengan ikhlas, sabar beliau mengasih makan orang buta itu, sekalipun dicaci, dikatakan sihir, dikatakan penipu, dia tetap tabah, sabar. Nah, ini terjadi pada kita umat di akhir zaman, ya. Ketika orang-orang meragukan, meremehkan, mengejek, memperolok-olok, artinya tidak mau mendengar, mencari kebenaran, dengan meremehkan, meragukan, maka Allah SWT berfirman, wa in kuntum fi ruibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bisurutim mim misli wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran
yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, tulislah satu surat saja semisal Al-Quran. Carilah penolong-penolong kalian. Nah, siapa penolong kalian? Yang kalian anggap mampu. Ahli bahasa sedunia pun, jin sekalipun. Jika kalian memang orang benar. Ini tantangan dari Allah SWT. Fa illam taf'alu walan taf'alu fatakun narul lati wa kuduhan nas wal hijar. Jika kalian tidak mampu, kata Allah, dan pasti kalian tidak akan mampu. Ini sudah diukur oleh Allah SWT. Namanya manusia ciptaan Allah. Allah SWT tahu. Manusia tidak akan mampu membuat satu ayat, satu surat semisal Al-Quran. Tidak ada yang membuktikan kemampuan itu sampai sekarang. Maka kata Allah, fatakun narul lati wa kuduhas wal hijar. Maka takutlah kalian kalau memang tidak mampu kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Uiddat lil kafirin, dan neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, mohon maaf, ini bukan kata-kata saya. Ini firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Salam toleransi, salam waras. Yuk kita cari kebenaran. Bukan membenarkan yang belum tentu benar, yang tidak jelas dalil-dalilnya. Selamat malam, salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.